Pernah nggak sih sahabat lantas beli motor atau mobil bekas terus mikir, duh balik nama perlu nggak ya? Atau malah ada yang nggak peduli sama STNK dan juga BPKB masih nama pemilik lama? Tenang, kita akan bahas tuntas di episode Police Story kali ini. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Medina di program Police Story. Selain membahas local heroes polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Apa itu balik nama dan mutasi? Jadi gini, balik nama itu ibarat pindah KTP buat kendaraan. Awalnya, mobil atau motor yang kita beli masih atas nama pemilik lama. Nah, biar jadi sah milik kita, nama di STNK dan juga BPKB harus kita ubah. Itu yang namanya balik nama. Oh iya, balik nama harus dilakukan oleh pemilik baru agar mempermudah pengurusan administrasi kendaraan seperti membayar pajak maupun perpanjangan masa berlaku STNK dan juga TNKB. Proses balik nama kendaraan dapat segera dilakukan setelah proses penyerahan kepemilikan kendaraan. Tidak harus menunggu masa berlaku pajak habis. Balik nama dapat langsung dilakukan di Samsat terdaftar jika pemilik baru dan juga pemilik lama kendaraan berasal dari kabupaten atau kota yang sama. Misalnya, kendaraan terdaftar di Samsat Sleman dan pemilik baru juga ber-KTP Sleman. Maka pemilik baru juga langsung bisa datang ke Samsat Induk Sleman untuk mengurus balik nama. Jika pemilik baru beda kabupaten atau tidak ber-KTP Sleman, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengurus pencabutan berkas atau mutasi keluar dari Samsat Sleman. Selanjutnya, didaftarkan mutasi masuk ke Samsat sesuai KTP pemilik baru. Setelah proses balik nama, wajib pajak akan mendapatkan STNK dan TNKB baru yang berlaku selama 5 tahun ke depan. Terus, kalau mutasi gimana? Mutasi keluar adalah proses pencabutan berkas dari Samsat asal kendaraan untuk didaftarkan di Samsat sesuai dengan identitas baru pemilik kendaraan. Jika pemilik melakukan perpindahan alamat ke kabupaten atau kota lain, maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen kendaraan dengan memindahkan lokasi pendaftaran ke Samsat sesuai alamat terbaru. Proses mutasi keluar dapat dilakukan kapan saja. Namun, jika mutasi dilakukan ke provinsi lain, sisa masa berlaku pajak akan hangus atau tidak berlaku. Sebaliknya, jika mutasi masih dalam satu provinsi, sisa masa berlaku pajak tetap diperhitungkan. Proses permohonan cabut berkas dimulai dengan melakukan cek fisik di Samsat tujuan mutasi. Maksudnya, untuk memastikan kendaraan secara fisik tidak bermasalah dan tetap bisa diterima saat mutasi masuk. Setelah proses cek fisik ini dan tidak ditemukan kendala, maka selanjutnya adalah mengajukan proses cabut berkas ke Samsat asal kendaraan. Karena sudah melakukan cek fisik di Samsat tujuan mutasi, maka kendaraan tidak perlu dihadirkan di Samsat asal saat pengajuan mutasi keluar. Proses cabut berkas ini tidak bisa selesai dalam 1 hari kerja, tetapi membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari kerja, sehingga permohonan harus datang 2 kali ke Samsat asal. Jadi, balik nama itu lebih ke kepemilikan, sedangkan mutasi itu lebih ke lokasi. Mudahnya, mobil dari Jakarta tapi kamu tinggal di Bandung, biar pajaknya bisa dibayar di Bandung, perlu mutasi kendaraan. Kenapa harus balik nama? Sekarang pertanyaannya, balik nama itu penting nggak sih? Jawabannya penting banget. Kenapa? Nih, saya kasih tahu ada beberapa alasan kenapa sahabat lantas harus buru-buru balik nama setelah beli kendaraan bekas. Pertama, biar pajak lebih gampang dibayar. Kalau STNK masih atas nama pemilik lama, pas dibayar pajak tahunan kita butuh KTP dia. Ribet kan? Harus cari-cari orangnya dulu, belum tentu ketemu. Kalau udah balik nama, tinggal bawa KTP sendiri, beres. Yang kedua, hindari masalah hukum dan tilang. Bayangin kalau kendaraan kita kena tilang atau bahkan terlibat kasus hukum, tapi STNK masih atas nama orang lain. Waduh, kalau ini sih pemilik lama nggak akan kooperatif, kita bisa ribet sendiri. Yang ketiga, lebih gampang dijual lagi. Misalnya, nanti kalian mau jual lagi, pembeli berikutnya masih lebih seneng kalau surat-suratnya udah beres. Banyak loh orang yang malas beli kendaraan bekas yang STNK dan BPKB-nya masih atas nama orang lain. Yang keempat, kasus hukum. Misalnya kendaraan curian.
Nah, ini lebih serem lagi. Kalau kendaraan yang sahabat lantas beli ternyata punya sejarah buruk, misalnya hasil curian atau pernah dipakai buat tindakan kriminal, terus kamu belum balik nama, wah bisa kena getahnya. Yang kelima, biaya justru makin mahal. Tiap tahun pajak kendaraan yang nunggak bakal kena denda. Kalau makin lama dibiarkan, dendanya bakal numpuk. Dan jangan lupa, ada program pemutihan pajak di beberapa daerah, jadi kalau ada kesempatan, manfaatin buat balik nama sekalian. Oke, sekarang kita bahas cara mengurusnya. Jangan takut ribet, karena sebenarnya cukup gampang kalau kita ngerti prosedurnya dan memerlukan waktu kamu. Langkah-langkah balik nama kendaraan. Yang pertama, cek fisik kendaraan di Samsat. Siapkan dokumen, yaitu STNK, BPKB, KTP, pemilik baru, kwitansi pembelian bermaterai. Yang kedua, bayar biaya balik lama, tergantung daerah dan pajak yang belum dibayar. Yang ketiga, proses verifikasi dan pengesahan STNK baru. Yang keempat, tunggu BPKB baru keluar. Biasanya beberapa minggu sampai bulan. Ada juga langkah-langkah amputasi kendaraan jika beda daerah. Yang pertama, cabut berkas kendaraan di Samsat asal. Yang kedua, dapat surat mutasi dan bawa ke Samsat tujuan. Yang ketiga, ulangi proses balik nama di daerah baru. Dan keempat, mendapat STNK dan juga plat nomor baru. Banyak yang bilang balik nama itu ribet, mahal, atau harus pakai calo. Tapi bener nggak sih? Yuk kita bongkar mitos dan faktanya. Mitos, balik nama itu mahal banget. Faktanya, biayanya sekitar 1% dari harga kendaraan plus pajak yang tertunggak. Nggak semahal yang dibayangin loh sahabat lantas. Mitos, harus pakai calo biar cepat. Faktanya, kalau kita ngerti prosedurnya, ngurus sendiri juga bisa. Malah lebih banyak hemat biaya dan lebih aman. Mitos terakhir, nggak balik nama nggak masalah. Faktanya, bisa jadi masalah besar loh sahabat lantas kalau ada pajak tertunggak, kena tilang atau kasus hukum. Pasti banyak yang penasaran, berapa sih biayanya? Mahal nggak? Tenang, kita breakdown dulu biayanya satu persatu. Balik nama kendaraan sebenarnya tergantung daerah masing-masing ya sahabat lantas, tapi umumnya komponen biayanya seperti ini. Yang pertama, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sekitar 1% dari harga beli kendaraan. Yang kedua, bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kalau pajak sebelumnya belum dibayar, harus dilunasi terlebih dahulu. Yang ketiga, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Biasanya sekitar Rp35.000 atau Rp143.000 tergantung jenis kendaraannya. Yang keempat, biaya administrasi STNK. Sekitar Rp200.000 untuk motor dan Rp375.000 untuk mobil. Biaya administrasi BPKB. Sekitar Rp225.000 untuk motor dan Rp375.000 untuk mobil. Cek fisik kendaraan. Gratis di Samsat, tapi kalau pakai jasa biasanya sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Totalnya berapa? Kalau dihitung kasar, buat motor bisa sekitar Rp300.000 hingga Rp600.000. Sedangkan mobil bisa sampai Rp1 juta, tergantung pajak yang tertunggak. Jadi, kalau kendaraan yang pajaknya mati bertahun-tahun, siap-siap ya bayarnya lebih besar. Oh my God! Lalu ada biaya mutasi tambahan kendaraan jika kamu pindah ke provinsi lain. Biaya cabut berkas di Samsat asal sekitar Rp150.000 hingga Rp250.000. Yang kedua, biaya penerbitan STNK dan juga BPKB baru di Samsat tujuan sesuai dengan tarif yang berlaku di daerah tujuan. Yang ketiga, biaya plat nomor baru sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000. Jadi, kalau mutasi keluar provinsi, siapkan budget tambahan buat biaya cabut berkas dan penerbitan dokumen baru di tempat tujuan. Saya mau kasih beberapa tips biar proses balik nama kendaraan sahabat lantas berjalan lancar. Yang pertama, pastikan semua dokumen lengkap. Siapkan STNK, BPKB, KTP pemilik baru, kwitansi pembelian, dan fotokopi semua dokumen. Jangan sampai ada yang kurang biar nggak bolak-balik ke Samsat. Yang kedua, hindari calo kalau bisa. Balik nama sebenarnya gampang kok kalau kita paham prosedurnya.
Kalau pakai calo bisa lebih mahal dan nggak selalu lebih cepat. Yang ketiga, datang pagi ke Samsat biar nggak antri panjang. Datang pagi dan langsung antri cek fisik kendaraan dulu. Yang keempat, cek pajak kendaraan sebelum balik nama. Kalau pajaknya mati bertahun-tahun, siap-siap keluar biaya yang lebih banyak. Kalau ada program pemutihan pajak, manfaatkan kesempatan ini. Yang kelima, pastikan kendaraan bukan bodong. Sebelum beli kendaraan bekas, cek riwayatnya di Samsat atau lewat aplikasi cek plat nomor. Jangan sampai beli kendaraan hasil curian. Oh iya, Kombes Pol Sumarji SHMH selaku Kasubdit dan bagian Ditregiden sudah melakukan konfigurasi perangkat BPKB menjadi elektronik BPKB. Dilakukan pada bulan Maret 2025, khusus untuk roda 4 kendaraan baru. Manfaat e-BPKB ini, yang pertama, dilengkapi dengan chip RFID untuk menyimpan data identitas pemilik dan ranmor secara dinamis. Yang kedua, menjamin keabsahan legalitas kepemilikan ranmor dengan security dokumen tingkat tinggi. Yang ketiga, mempermudah proses penggantian BPKB jika terjadi rusak dan hilang. Pemilik e-BPKB dapat melakukan validasi data BPKB melalui smartphone dengan teknologi NFC. Tapi jangan lupa mengunduh e-BPKB Mobile di Google Play Store dan App Store ya. Selain itu, Ditregiden melakukan inovasi lainnya seperti cek fisik kendaraan bermotor yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan gesekan konvensional, kini beralih ke digital. Cek fisik kendaraan bermotor atau BPKB secara digital sudah diterapkan di beberapa Polres dan Polda. Prosesnya dilakukan menggunakan aplikasi ERI yang dilengkapi dengan kamera. Cara cek fisik kendaraan secara digital. Yang pertama, siapkan dokumen yang penting seperti BPKB asli dan juga STNK asli. Yang kedua, datangi Samsat terdekat. Yang ketiga, bawa kendaraan ke loket dan area loket cek fisik. Yang keempat, foto kendaraan secara otomatis akan terunggah ke ERI. Yang kelima, surat pengantaran cek fisik yang selesai dicetak dapat digunakan untuk pembayaran pajak dan pencetakan STNK. Manfaat cek fisik kendaraan secara digital, prosesnya lebih cepat dan mudah. Transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan bermotor meningkat, pelayanan publik semakin cepat. Korlantas Polri juga telah memberikan pelatihan kepada personil di lapangan untuk memperkuat pelaksanaan cek fisik kendaraan secara digital. Jadi kesimpulannya, balik nama kendaraan nggak bisa dianggap sepele. Ini bukan cuma formalitas, tapi juga melindungi kita dari masalah pajak, tilang, dan hukum di kemudian hari. Makin cepat diurus, makin tenang kita pakainya. Jangan tunggu sampai kita kena masalah. Terima kasih sahabat Lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan yang bikin kamu penasaran dan harus dibahas, langsung taruh di kolom komentar ya. Untuk kamu yang belum follow akun sosial Korlantas Polri, yuk follow dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Medina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.